Bupati Siak Alfedri menjelaskan bahwa Kabupaten Siak memiliki areal perkebunan sawit yang cukup luas, yakni sekitar 327.000 hektar, di mana hampir 27% dari luas Kabupaten Siak. Selain itu, terdapat 21.000 hektar yang harus dan sedang dilakukan replanting, tersebar di 31 kampung di 5 kecamatan di Kabupaten Siak. Alfedri menambahkan dari target replanting sekitar 3.157.000 hektar perkebunan kelapa sawit telah dilakukan replanting yang sudah terrealisasi sampai saat ini seluas 1.100 hektar. Upaya ini dilakukan bekerjasama dengan PT PN 5 sebagai upaya dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Program sawit rakyat untuk masyarakat miskin yang telah dilakukan sejak tahun 2003 hingga 2009. Kami tentunya sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Ketua DPD RI yang akan memberikan motivasi dalam bagaimana kami mengembangkan perkebunan sawit rakyat yang bekerjasama dengan PT PN 5. Yang tentu dapat kami laporkan juga kepada Bapak bahwa Kabupaten Siak ini yang dengan luas 8.656 km bujur sangkar terdiri dari 14 kecamatan dan 131 kampung dan kelurahan. Nah, perkebunan sawit di Kabupaten Siak sangat luas, Pak. Ada 327.000 hektar. Artinya hampir 27% dari luas Kabupaten Siak. Nah, dari luas perkebunnya ada 21.000 hektar yang harus dan sedang dilakukan replanting. Ada 31 desa ataupun kampung yang disebut di Kabupaten Siak ini berada di 5 kecamatan. Nah, dari 31.000 hektar yang harus dilaksanakan planting ini sudah dilakukan planting lebih kurang 3.157 hektar. Nah, dari 3.000 ini yang dikerjasamakan dengan PT 5 yang sudah direalisasikan 1.100 hektar di 2 desa dan yang sedang akan diserahkan ke bibitnya dan lakukan nanti replanting peremajaan untuk 1.000 hektar di 4 desa. Nah, ini penting artinya bagi masyarakat dan kami di Kabupaten Siak bagaimana kita tetap merawat dan menjaga ketahanan ekonomi masyarakat pada saat replanting ini jangan terjadi kemiskinan baru. Untuk itu kami juga mengapresiasi dan terima kasih kepada Bapak Dirut PT PN 5 yang tadi juga sudah menyampaikan juga akan membantu pemberian upah dalam bentuk padat karya kepada saudara kami masyarakat yang akan nanti ya melaksanakan replanting. Nah, kami juga dari sisi program di pemerintah Indonesia tetap akan membantu berbagai usaha budidaya, apalagi juga nanti kami mendukung penuh pola-pola yang dilaksanakan oleh PT PN 5 dan kami sampaikan juga kepada Pak Dirut kemarin ya karena dari 3.100 tadi kan baru 2.100 yang kerjasama dengan BTP ada 1.000 Pak yang di luar BTP yang sudah melaksanakan replanting kan karena memang bisa ya untuk mendapatkan dana BPDKS ini melalui kelompok tani ataupun gapotar atau juga koperasi. Maka kami sampaikan Pak Dirut, Pak ini harus segera dilakukan bagaimana kerjasama dan pendekatan supaya nanti di PT PN 5 kan ada 6.000 hektar inti. Ya, HGU PT PN 5 ada 2 pabrik. Nah, kalau 2 pabrik itu ada 6.000 hektar dan 1 pabrik. Satu pabrik ini kan hitungan kita kan dari plasma tadi. Nah, ini kan aset kita, Pak. Ini pabrik plat merah lah istilah kita ini. Nah, makanya kita alhamdulillah sudah ada pendekatan dengan berbagai koperasi. Hari ini ya semakin baik dan semakin banyak ya, minat dari kelompok tani dan koperasi ini tetap bekerja sama dengan PT PN 5. Tepuk tangan buat upaya-upaya PT PN 5 itu. Kami Pak Ketua DPD RI juga berterima kasih ya kepada PT PN 5 karena di Siak ini dulu mulai 2003 sampai 2009 ada program sawit rakyat 8.500 hektar lebih Pak di 19 desa. Ini dibagikan antara 2 sampai 3 hektar untuk masyarakat miskin. Itu dulu juga kita kerjasamakan dengan PT PN 5 yang itulah sekarang mengangkat ekonomi masyarakat Kabupaten Siak yang alhamdulillah sekarang angka kemiskinan di Kabupaten Siak boleh dikatakan rendah yaitu 5,4%. Itu pembinaan-pembinaan yang kerjasamanya
kami harapkan dengan LTM 5 bisa ditingkatkan lebih baik, dan tentu kami mohon untuk arahan dari Bapak Ketua DPD sehingga tentu bisa menjadi pedoman dan motivasi dan spirit kami dalam bagaimana tetap meningkatkan perekonomian rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Siak. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2020 ini, Provinsi Riau menjadi target replanting perkebunan sawit dengan luas 24,5 ribu hektar. Hal ini dikemukakan oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti. Selain itu, Provinsi Riau juga telah menyiapkan lahan seluas 58 ribu hektar sebagai program perluasan ketahanan pangan dan cadangan strategis. Jadi hasil panen sawit sangat tergantung dari pembibitannya. Kita bersyukur Riau serta daerah lain di Sumatera dan Kalimantan memenuhi syarat tumbuh tanaman sawit. Sinar matahari adalah alasan tanaman sawit dibudidayakan di Indonesia, sebab produktivitas tanaman sawit dipengaruhi masa penyinaran matahari. Kita merasakan masa penyinaran matahari 5-7 jam per hari. Produktivitas tanaman sawit juga dipengaruhi curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, dan radiasi cahaya matahari. Tanaman sawit tumbuh di daerah tropis yang memiliki dataran rendah. Riau memenuhi ciri atau jenis tanah yang disukai tanaman sawit. Sawit dimanfaatkan sebagai minyak karena daging dan kulit buahnya mengandung minyak. Minyaknya dimanfaatkan sebagai minyak goreng, sabun, lilin, dan biofuel. Ampasnya digunakan sebagai makanan ternak, terutama pakan ayam, sedangkan tempurung buahnya sebagai arang dan bahan bakar pengganti minyak tanah dan batu bara. Karena potensi besar itu, Riau mendapat target program peremajaan atau replanting perkebunan sawit seluas 24,5 ribu hektar tahun 2020. Luas perkebunan sawit di Riau 2,258 juta hektar. Selain itu, Riau menyiapkan lahan 58 ribu hektar sebagai program perluasan ketahanan pangan dan cadangan strategis pangan. Bunga sawit bermunculan sejak usia 3 tahun dan sawit berbuah di usia 4 tahun. Kita bisa panen di usia 4 tahun. Insya Allah saya akan ikut memetik hasilnya jika musim panen tiba. Latar belakangi potensi dan manfaat sawit itu, saya menyambut gembira penyelenggaraan kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya resmi menyerahkan bibit sawit yang ditanam PT PN 5 untuk para petani sawit Riau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kunjungan kerja ini secara simbolis Ketua DPD RI Bupati Siak, Direktur PT PN 5 dan Senator Riau menyerahkan secara simbolis bantuan bibit kelapa sawit kepada Koperasi Unit Desa atau KUD Tunas Muda, KUD Tandan Mas Jaya, KUD Budi Sawit, KUD Karya Tani, dan KUD Lembah Sawit. Tim Liputan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau, Romiati dan Eko Triyono melaporkan untuk Suara Nusantara.